Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Apakah kamu semua sehat walafiat? Ibu mengharapkan demikian. Semoga kita belajar bisa terlaksana dengan baik. Sebagaimana biasa, yang mana kita belajar, ya ibu ingin ini tatap mukanya begini, yaitu dengan memakai video. Yang mana kemarin kita telah mempelajari tentang bunyi, diantaranya bunyi, sumber bunyi, cepat lambat, sehingga kamu ada hubungannya dengan gelombang. Sekarang kita melanjutkan pelajarannya, yang mana bunyi yang kamu dengar itu macam-macam. Ada yang kita sebut nama, nada, desah, dentum, bahkan mungkin ada namanya warna bunyi atau yang kita sebut dengan timbre. Nah, kemudian apa itu nada? Nada adalah bunyi yang frekuensinya teratur. Nah, contohnya di dalam pelajaran kesenian, yang ada nada do, yang mana kamu menyebut ada nada tangga nada do re mi fa sol la si do, atau a b c d a c d e a a b c d e f g a b c, artinya C-nya C1, terakhir C2. Nah, bahkan kamu sudah menentukan bahwa frekuensi nada tersebut, diantaranya nada C, nada D, atau nada do, nada re itu tidak sama frekuensinya. Jadi kalau begitu, tinggi rendahnya nada ditentukan oleh frekuensi. Nada do lebih rendah daripada nada re. Kamu sudah tahu berapa frekuensinya kemarin, berapa perbandingannya. Kemudian ini pelajaran kamu seharusnya itu di dalam kesenian. Tapi ibu sekarang dalam pelajaran fisika kita mempelajari tentang frekuensi nada. Jadi tinggi rendahnya nada, ingat ya, itu dalam ujian sering masuk. Tinggi rendahnya nada ditentukan oleh frekuensi bunyi. Semakin tinggi nada, semakin tinggi frekuensinya. Tapi kalau kuat lemahnya bunyi, apa pula yang menentukan? Kita ambil contoh dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita memukul meja, bagaimana bunyinya? Kemudian kedua, kita pukul lebih kuat lagi meja itu, bagaimana bunyinya? Berarti kegiatan kedua lebih tinggi nada bunyinya, lebih kuat bunyinya. Kenapa? Karena kamu memukul amplitudonya semakin tinggi. Ya, kalau sedikit amplitudonya kecil. Jadi kuat lemahnya bunyi ditentukan oleh amplitudo, atau yang kita lambangkan dengan huruf A besar. Jadi kuat lemahnya bunyi ditentukan oleh amplitudo. Semakin besar amplitudo, semakin kuat bunyinya. Jadi kamu bertepuk lebih kuat, maka bunyinya lebih kuat. Oke, kita lanjutkan. Sekarang kita belajar tentang resonansi. Resonansi adalah ikut bergetarnya suatu benda akibat getaran benda lain. Nah, mana contohnya dalam keadaan kehidupan sehari-hari? Contohnya orang tua tidak mau naik ke atas mobil angkot yang ada bunyi speakernya sangat kuat. Katanya jantungnya mau copot, jantungnya terasa berdentum-dentum, kuat, sakit dadanya katanya. Nah, itu adalah betul atau tidak itu terasa? Ya, kamu ibu sendiri juga merasakan. Terasa pula di sini dentumnya kuat. Jadi ini adalah di sini terjadi resonansi. Sementara sumber bunyi dihasilkan oleh alat musik. Nah, berarti di sini ada ikut bergetar. Kenapa? Karena ada
rongga udara di sini. Nah, jadi kalau begitu ikut bergetarnya suatu benda akibat getaran benda lain kita sebut dengan kata resonansi. Jadi sangat banyak contohnya resonansi itu, ikut bergetarnya suatu benda akibat getaran lain. Contohnya pada suatu hari pesawat lewat, biasanya pesawat lewat tidak ada masalah. Kok pada suatu hari pesawat lewat, kok kaca jendela bergetarnya kuat, bahkan bisa pecah itu. Nah, jadi pada suatu saat itu karena rongga udara di sini panjang gelombangnya ya ada suatu tertentu nilainya, maka terjadi di sekitar ruangan ini ada resonansi dari gelombang, dari bunyi yang dihasilkan oleh pesawat yang lewat tadi. Ini juga kata resonansi. Nah, jadi jangan aneh, kok pecah kaca jendela kita ada hantu, jangan. Nah, ini ada di dalam pelajaran kita, yaitu resonansi. Kemudian bagaimana seandainya ada lagi seruling? Seruling itu kalau kita bersiung mungkin bunyinya sedikit. Tetapi kalau kita memakai seruling itu bunyinya lebih kuat lagi. Kenapa? Karena diperkuat oleh resonansi. Jadi resonansi itu memperkuat bunyi asli. Mana terjadinya? Salah satunya juga tadi pada di dalam seruling ada ruangan di sana, yaitu ada udara di sana yang memperkuat di sana. Oke? Yang mana kita dapat yaitu mengenai kata resonansi itu kenapa terjadi? Karena frekuensi. Jadi resonansi terjadi akibat getaran suatu getaran yang menyebabkan terjadinya akibat suatu getaran yang menyebabkan terjadinya benda lain bergetar. Atau ikut ya benda lain bergetar. Itulah kenapa? Karena frekuensi, ingat lambangnya F, frekuensi adalah sama. Frekuensi siapa? Frekuensi suatu benda yang bergetar dengan benda yang terimbas. Ini frekuensi penyebab. Ini frekuensi yang diakibatkan. Nih, yang resonansi itu terjadi. Frekuensi penyebab dan frekuensi yang diakibatkan. Nilainya adalah sama. Contohnya frekuensi nada. Ya, frekuensinya misalnya 240 Hz. Nah, ini frekuensi yang kedua. Ini katakan yang pertama, ini yang kedua. Frekuensi yang pertama 20 Hz, frekuensi yang kedua juga 20 Hz. Hz ditulis dengan kata Hz. Adalah satuan dari untuk frekuensi. Frekuensi pertama, frekuensi kedua 240 maaf. Nah, inilah. Kemudian, gimana lagi terjadi resonansi misalnya pada bandul?
Caranya Ibu buatkan. Ibu ini katakan apa namanya, bola atau batu aja lah. Batu yang sama besarnya. Benda atau batu A, benda B, benda C, dan benda D. Kemudian Ibu ikat benda itu dengan benang. Anggaplah bendanya sama. Ya, kita ikat dengan benang, kemudian kita gantungkan kepada, katakanlah kepada jemuran kain, itu boleh juga. Ini tonggak-tonggaknya, ini jemuran kain, katakan ini kawat, ini benang. Benda A, benda B, benda C, benda D. Nah, benda ini kalau Ibu getarkan, kalau Ibu ayunkan, kalau Ibu sentuh benda A, maka dia akan bergetar. Nah, apakah benda B ikut bergetar? Atau benda C dan benda D juga ikut bergetar? Jawabannya adalah yang ikut bergetar adalah C. Kenapa? Karena frekuensi benda A sama dengan frekuensi benda B. Dari mana kita tahu? Dari benda apa ini? Benda C, maaf. Benda C. Kenapa? Karena panjang tali atau panjang benang A dengan benang C sama. Jadi yang menentukan kalau ini adalah panjang benang. Jadi penyebabnya benda A, yang ikut bergetar benda C. Nah, kalau Ibu ayunkan semuanya, nanti dia akan terjadi, nanti dia gerakannya tidak searah semuanya. Akhirnya nanti kalau kita teliti dengan baik, nanti benda A dengan C itu akan sama nanti. Dan benda B dengan D itu juga akan sama dia nanti. Jangan buru-buru ya. Nah, berarti kalau yang ini resonansi terjadi, benda B juga akan menyebabkan benda D ikut juga bergetar. Jadi ini penyebab, ini yang diakibatkan, ini yang terresonansi. Yang diakibatkan ini adalah yang kita sebut dengan terresonansi. Ya, terimbas kata kitanya. Oke, udah paham? Oke. Ini pada bandul. Bagaimana pada yang lain? Contohnya pada kolom udara tadi. Dan kolom udara, kolom udara. Ini contoh yang kedua yang Bu berikan contohnya.
contoh yang kedua. Yang kuterangkan ini ya, contoh hari-hari banyak ya. Contoh yang kedua mungkin kamu sudah kenal juga di SD, contohnya garpu tala. Garpu tala itu bentuk garpu yang terbuat dari logam ya, yang terbuat dari logam. Nah ini contohnya begini, nih. Nah dia ini tangkainya. Ini namanya garpu tala. Nah, garpu tala ini kita misalkan frekuensinya garpu tala A. Frekuensinya 270 Hz. Ibu dekatkan dengan garpu tala yang lain. Ini garpu tala A. Misalnya contoh garpu tala ini frekuensinya F-nya. Ibu kata-kata frekuensi ibu lambangkan aja ya, F-nya F kecil 270 Hz. Sementara yang dekat dari dia adalah garpu tala B yang frekuensinya 380 Hz. Kemudian garpu tala C agak jauh dari A, yaitu 270. Nah, seandainya garpu tala A ini ibu pukul, maka dia berbunyi, menghasilkan bunyi. Nah, kalau ini berbunyi, apakah yang lain B dengan C terimbas? Jawabannya adalah ada. Yang mana? Yang frekuensinya sama. Ayo, frekuensi siapa dengan siapa? Siapa yang sama frekuensinya? Ya, tolong dibuat ya, frekuensi siapa? Ya, yaitu frekuensi yang penyebab tadi berapa? 270 Hz. Nah, yang sama dengan dia frekuensi siapa? Nah, oke, ibu yakin kamu bisa dan mudah. Walaupun letaknya jauh. Oh, mentang-mentang yang dekat kita bersuara, yang dekat akan terimbas, belum tentu. Yang terimbas itu adalah yang sama frekuensinya walaupun dia agak jauh. Tapi ibu nggak tahu juga ya, apakah kamu ini yang ibaratnya yang punya doi, dada saya bergetar, apakah ini terjadi resonansi? Nah, itu ibu nggak tahu, coba rasakan aja lah ya. Oke. Udah ngerti? Jadi resonansi adalah peristiwa ikut bergetarnya akibat suatu benda yang akibat getaran benda lain. Pokoknya ikut bergetar. Nah, masih ada lagi banyak. Ini benda. Nah, mana yang kolom udara? Ibu katakan tadi pesawat lewat kah, seruling kah ya? Nah, kita lanjutkan. Ibu hapus lagi ya mengenai kolom udara. Dan catatan ini ibu merasa ada di videonya nanti kamu katakan nanti. Oke? Kolom udara. Mungkin kamu di rumah ada beberapa gelas yang ada tangkainya, isi dengan air. Kemudian ada airnya banyak, sedikit rongga udara di atas. Ada yang ini yang agak kurangkan airnya lebih tinggi rongga udaranya. Kedalaman ruangan udaranya bagian atasnya dan seterusnya. Kemudian ambil sendok atau garpu, pukulkan kemana saja atau kepada sendok lagi, sendok ini akan berbunyi kan, akan mendengung kan. Dekatkan ke mulut gelas itu. Nah,
Kalau dia ikut bergetar suara, oh bunyi garpu ini lebih kuat karena ada dari dalam yang memperkuat. Nah, ini juga peristiwa resonansi. Nah, itu ternyata kebetulan pada kolom udara. Nah, Ibu ambilkan contohnya. Ini, ambil suatu tabung, ya, kemudian atau boleh tabung di sekolah kita kan ada namanya tabung yang ada ukurannya, kita sebut dengan gelas ukur. Nah, kemudian tabung ini kita isi dengan air. Tapi Ibu supaya Ibu mudah mengurangkan airnya, Ibu kasih di sini pancurannya. Kita kan bikin gambar cuma ya. Nih, ada keran di sini, ya. Kemudian ini ada bejana pula satu lagi, tempat untuk menampung airnya. Oke. Nah, air ini Ibu kasih penuh dengan bejana ini, tabung ini Ibu kasih penuh dengan air tabung. Anggap aja namanya tabung resonansi ya. Tabung resonansi Ibu singkat dengan RS sajalah. Tabung RS, jangan tabung rumah sakit pula. Nah, tabung resonansi Ibu isi dengan air penuh. Setelah itu Ibu ambil garpu tala. Tapi garpu tala ini Ibu pukulkan, kemudian berbunyi, Ibu dekatkan. Oh, tidak ada bunyi dari sini, diperkuatnya bunyi ini. Berarti belum terjadi resonansi. Ibu kurangi airnya, Ibu buka keran, maka air akan keluar di sini. Nah, katakan setinggi ini. Nah, berapa tinggi kolom udara? Ini namanya adalah kolom udara, yaitu berapa tingginya atau kedalamannya kolom udara ini. Kedalaman lambangnya H. H adalah kedalaman. Atau tinggi boleh juga. H kedalaman atau boleh juga ketinggian ya. Nah, nanti tinggi bukit ya, itu H juga. Nah, kedalaman atau ketinggian berarti H-nya ini. Nah, kita lakukan juga percobaan. Apakah dia bunyi yang dihasilkan oleh garpu tala ini kuat? Hasilnya dari sini ada bantuan? Belum, kita kurangi lagi airnya. Nah, katakan segini. Oh, terjadi dia bunyi yang dihasilkan oleh garpu tala ini mendengung dari dalam ini. Maka ini disebut juga apa tadi? Resonansi. Nah, berapakah dalamnya resonan ini, kejadian ini? Kita ukur misalnya tinggi atau hanya Ibu misalkan 20 cm kubik, centimeter, bukan kubik ya, kalau kubik volume. H tinggi satuannya kan bisa meter, bisa senti. Nah, 20 cm terjadi resonansi. Ini namanya resonansi yang terjadi itu resonansi pertama. Berapa kedalamannya? Adalah 20 cm. Berarti
Resonansi pertama, ini pertama keduanya harus huruf Romawi ya, adalah hanya yaitu 20 cm. Dah, apakah kamu ingin tahu juga ada nggak lagi resonansi di sini pada kedalam berapa? Mau tahu? Bu ya. Ya. Nah, kita lanjutkan. Resonansi kedua pada kedalaman hanya berapa? Kan itu. Nah, kita kurangi airnya lagi. Nih, buka. Kurangi air lagi. Nah, katakan ini 20 ini di sini. Nih. Berapa hanya sampai di sini? Terjadi resonansi kuat mendengungnya. Nah, pada kedalaman berapa? Nah, kalau kita ukur itu bisa. Kalau kita pakai rumus bisa. Apa rumus resonansi pada kolom udara? Kolom udara ya, pada tabung atau enggak? Rumus resonansi. RS saja disingkat ya. Ayo, tulis. Yaitu kelipatan ganjil seperempat panjang gelombang. Ini namanya, ini adalah panjang gelombang. Nah, kebetulan gelombang di sini adalah gelombang bunyi. Berapa panjang gelombang bunyi udara di sini? Panjang gelombang seperempatnya, atau kelipatan ganjil dari seperempat panjang gelombang. GLB aja aku singkat, gelombang. Ya, GLB adalah gelombang. GLB aku singkat dari gelombang. Nah, tuh. Maksudnya apa ini? Maksudnya ya, seperempat panjang gelombang kelipatan ganjil dari 1/4 adalah setelah satu ganjilnya berapa? 3/4 lambda. Berapa lagi yang ganjil? Ayo sebut. Hoi, sebut. 6. Ganjil 5/4 lambda. Berapa lagi? 7. 7/4 lambda. Terus 9/4 lambda. Dan seterusnya. Nih, panjangkan, cari sebanyak-banyaknya, tulis sebanyak-banyaknya. Yaitu artinya ini adalah ini resonansi pertama, rumusnya 1/4 lambda. Resonansi kedua adalah 3/4 lambda. Terus ini resonansi keberapa ini? 3. Resonansi ketiga. Ini 4. keempat. Resonansi keempat. Dan seterusnya.
seterusnya. Nah, kalau begitu kita buktikan. Nih, apa rumus kita resonansi kedua? RSK2 rumusnya ayo berapa? 3/4 3/4 lambda. Ayo, kita nak punya lambda yang ada H. Bagaimana ini? Nah, kita cari dulu. Kita pedoman kepada resonansi yang pertama. Ini gua hapus. Ya, kita mencari lambda. Belum ada lambdanya. Kita lihat dari soal yang ini. Resonansi yang pertama adalah 20 cm. Artinya ini yang 20 cm ini adalah H-nya. Sama dengan H. Oke kan? Nah, yaitu resonansi yang pertama itu rumusnya 1/4 lambda. Nah, artinya 1/4 lambda itu nilainya 20 cm. Berapakah lambda? Ayo kita tebak aja. Anggaplah ini namanya lambda ya. 1/4-nya 20. Setengahnya? Halo? 1/4-nya 20. Kalau setengah? 40. 3/4? 60. 1/4 20. Setengahnya 40. Kemudian 3/4-nya 60. Satu lambda itu adalah nilainya 80. Itu logikanya. Bagaimana kalau tidak logika, Bu? Kita cari. 1/4 lambda sama dengan 20. Berarti lambda sama dengan 1/4. Nah, boleh dulu. 1 kali lambda, 1 lambda dibagi 4 sama dengan 20 cm. Maka lambda sama dengan, halo, ini matematiknya harus hancur, harus bisa, harus habis di mata. Ini dibagi ini sama dengan 20. Berapa ini? Oke, kita misalkan secara matematik. Misalnya ya, 8 dibagi 4 sama dengan 2. Berarti ini 20, ini 4, ini 8. Ini misal dengan kali-kali dengan matematik. Jadi lambda itu mencari 8 adalah 4 kali 2, ya kan? Ya kan? Iya. Berarti 8 adalah lambda. Ya kan? 4 kali 20. Jadi dapatnya 80 cm. Kalau di dalam internasional senti dijadikan meter, berarti dibagi 100. 1, 2. Udah 2 berarti ratusan. Ini bantu dengan 0. Berarti 0,8. 0 di belakang sana tidak ada fungsinya. Oke, 0,8. Oke, kita masukkan angka. Lambda sudah ada. Berarti 3/4 kali 0,8. karena koma payah. Ambil aja yang ini dulu. Nih, nggak ada masalah. Nanti kita jadikan. Berapa? 80 cm. Berarti ini dibagi ini dapat 20. 4 kali 20. 2 kali 4 ini dapat 20. 2 kali 3. 60. Ya kan? 2 kali 3 60 cm. Nah, kalau begitu
adalah berapa meter? Hmm. 1, 2, bantu. 0,6. Oke? Yep. Ngerti? Berapa Ngerti. resonansi pada kedalaman berapa? Kedalaman 60 cm terjadi resonansi yang Kedua. atau dijadikan internasional itu dia. Ya. Bisa kita cari resonansi ketiga? Boleh. Apa rumus? 3. Berapa lagi? 5/4. 5/4 lambda. Ayo. Kerjakan. Berarti 5/4 dari lambdanya berapa tadi? Ayo, berapa lambda tadi? 0,8. 80 aja ambil ya. 80. 80. Ayo, dapat 20. Berarti 100 cm. Jadikan meter 1 Meter. Ya, dan seterusnya. Ayo resonansi keempat, resonansi kelima, dan keenam. Ibu minta supaya melatih diri aja. Ibu yakin kamu bisa. Oke? Ngerti? Ngerti. Resonansi pada kolom udara. Kenapa terjadi? Karena frekuensi sama dengan frekuensi gamma pada kedalaman segini. Oke? Udah paham? Itu adalah mengenai kata resonansi, ikut bergetarnya suatu benda akibat getaran benda lain karena frekuensinya sama. Yang bergetar, yang ikut bergetar sama. Oke? Nah, kalau begitu sudah berapa menit? 37. Hah? 37. Setengah jam ya. Ibu akan menyampaikan hukum Mersenne lagi. Frekuensi yang terjadi pada gitar. Karena dalam kehidupan sehari-hari gitar. Ingat kata gitar? Apa yang ada pada gitar? Senar. Senar. Berapa banyak senarnya? 6. 5, 6, atau 7? 6. Oke, cari nanti. Nah, kemudian resonansi yang dihasilkan oleh senar 1, senar 2, senar 3, dan seterusnya apakah sama? Enggak. Apa saja faktornya? Tuh, banyak tuh. Nah, singkat ceritakan resonansi pada senar. Tinggi rendahnya resonansi pada senar, atau yang kita sebut tinggi rendahnya itu yang disebut dengan frekuensi senar, ditentukan oleh, ya, ibu tulis istilahnya frekuensi. Nah, ini nggak bisa nanti nih. Oke, ibu hapus dulu. Frekuensi apa tadi? Senar. Hukum Mersenne ya. Hukum Mersenne. Mersenne. Karena orang yang menemukan, yang membuktikan adalah Mersenne, ini disebut dengan hukum Mersenne. Artinya ini untuk menentukan frekuensi pada senar atau dawai, yaitu untuk menentukan frekuensi pada senar atau yang kita sebut dengan dawai, terutama yang dipakai pada gitar, apapun namanya gitarnya. Oke? Alat untuk membuktikan ini namanya sonometer. Apa namanya? Sonometer. Soni artinya bunyi. Jadi alatnya namanya sonometer. Kamu bisa membuat alatnya. Alatnya sangat mudah, yang terbuat dari kotak.
berupa balok yang ada rongga di dalamnya. Kemudian rongga itu jangan sampai terkurung, dikasih lubang. Nah, nanti di atasnya kita bentangkan senar-senar tadi. Sederhana ini buatnya gambarnya. Sonometer. Lalu sono soninya. Nah, balok. Nih, kemudian balok itu ada rongganya. Oke. Kemudian ini. Paham? Di sini ada lubang. Nah, di sini kita bentangkan senar. Ya, senar kita. Nah, di sini buatlah sederhana saja. Halo. Singkat. Lurus benangnya satu. Kita letakkan beban. Nah. Terserah berapa banyak senarnya, terserah ya. Ini senarnya lurus ya, ibu ini kurang lurus. Ada senar satu, ada senar dua. Kemudian diberi sekat di sini, karena pada gitar juga ada ini, nih. Tujuannya apa? Kamu kan nanti menekan. Ini seperempatnya ditekan di sini, ini seperempat panjangnya. Kalau di sini ditekan setengah, dipetik, menghasilkan bunyi enggak? Menghasilkan bunyi. Nah, kalau kita ibaratkan senar di gitar, di sini ada kuncinya. Ya, tapi bagi kita kuncinya itu kan untuk menegang ya. Untuk menegang. Ini kita menegangkan dengan memakai benda yang kita gantung. Satu benda, ingin tegang lagi, dua benda, tiga benda, dan seterusnya. Ini adalah T untuk menegangkan. Untuk menegangkan itu butuh gaya. Atau boleh juga dibuat F. Boleh lambangnya T, tegangan. Boleh dibuat lambangnya F besar, yaitu gaya untuk memberat, untuk menarik ke bawah. Supaya senar-senar ini bisa tegang. Nah, apa gunanya? Ya. Panjang seperempat, setengah, itu apa? Apakah bunyinya sama? No. Satu beban, apakah bunyinya sama dengan dua beban? Tidak. Apalagi pada senar itu ada lagi macam-macamnya. Karena itu ada yang terbuat dari kuningan, ada yang terbuat dari baja, bahkan ada yang terbuat dari tali gitu. Nah, itu adalah bedanya, jenisnya yang berbeda. Atau dalam fisika kita sebut massa jenisnya. Nah, jadi faktor-faktor untuk menentukan frekuensi pada senar. Frekuensi apa namanya? F. Senar. Nah, apa saja faktornya? Satu, panjang senar. PJG, panjang ya senar. Panjang senar, panjang dilambangkan dengan L. Ya, tahu enggak tuh matematik? Bagaimana panjang senar? Semakin panjang atau semakin pendek yang bunyinya tinggi nadanya? Yang panjangnya seperempat atau yang satu? Ya, yaitu yang seperempat. Jadi semakin pendek panjang senarnya, semakin tinggi frekuensi nadanya. Oke? Apa maksudnya di sini? Semakin pendek ya. Pendek. Maka semakin kuat frekuensinya. tinggi. Ya, semakin tinggi frekuensinya. Tinggi. Oke. Apa lagi? Tadi sudah berdiskusikan. Kalau semakin satu beban dengan dua beban dengan tiga beban, mana yang lebih tinggi nadanya?
bebannya atau yang lebih kuat ya. Jadi yang kedua ditentukan oleh apa itu? Kalau satu beban dengan dua beban, apa arti yang ada di sini? Senarnya lebih Tegang. Jadi ketegangan senar. Apa lambangnya? Apa tadi? Boleh T, boleh apa tadi? F. F. Artinya semakin tegang, semakin tinggi nadanya. Oke, yang ketiga. Apa lagi? Pendek sudah, tegang sudah. Ada tadi terbuat dari baja, terbuat dari korengan, ya kan? Nah, itu namanya massa jenis atau jenisnya. Jenis senarnya. Jenis senar atau dengan kata lain massa jenis. Massa jenis senar. Lambangnya apa? Rho. Rho. L yang panjang kakinya dibaca rho. Boleh rho, boleh fro. Terserah. Yang artinya massa jenis atau jenis. Nah, mana yang paling bagus atau yang paling tinggi adalah semakin besar, ya, semakin tinggi. Oke, rho-nya massa jenisnya. Yang keempat adalah ada senar itu ada yang halus, ada yang kasar tuh, senar 1, senar 2, senar 3 dan seterusnya itu. Berarti halus kasarnya itu gimana kita menentukan dalam fisika? Tidak ada kata halus kasar, yaitu kita lihat penampangnya luas ini. Kalau halus kecil luas penampangnya. Kalau besar, nih luas penampangnya lebih besar ini dibandingkan ini. Nah, jadi semakin kecil luas atau diameter Senar. atau bahasa kitanya kasar atau halus. Jadi ditentukan oleh luas penampang. Dalam bahasa kitanya adalah halus atau kasar. Kasarnya sinar. Lambangnya halus atau kasar atau dalam bahasa kita luas. Luas apa lambangnya? Luas lambangnya adalah A. Jadi semakin kecil A-nya atau semakin halus, maka semakin tinggi frekuensinya. Halo, udah paham? Semakin halus semakin tinggi, semakin kecil A-nya, semakin kecil A-nya, semakin bunyinya. Oke, kesimpulan. Untuk frekuensi senar, kesimpulan ini yang kita beri nama rumus. Rumus frekuensi senar, rumusnya adalah 1 dibagi 2 kali panjang senar dikali, boleh titik, boleh tanpa titik, akar dari T per rho kali A. Boleh titik, boleh kali, boleh tanpa titik. Nah, ini rumus. Ini kesimpulan oleh Marcel. Bu, boleh T diganti dengan F? Boleh. Jadi nanti jangan sampai enggak ada di dalam ini soal enggak ada F, hanya enggak ada T, hanya F yang ada. Nah, ini boleh diganti. Boleh dibuatkan juga, boleh.
frekuensi senar. Ini atau ya, atau boleh juga satu dibagi 2 panjang senar dikali akar dari F per rho kali A. Boleh A kali rho, Bu? Boleh. A kali rho juga boleh. Ini hukum Mersenne. Kalau ada soal nanti angka-angkanya, yang penting tahu lama-lama ini masukkan angka-angka. Cocokkan yang rumus, oke? Resonansi, apa lagi ya? Rasanya udah itu dulu. Mungkin mengenai bunyi, ya, mengenai bunyi pantulan sifat-sifat bunyi dapat dipantulkan, dapat ini, dapat merambat, dapat ini, tolong kamu udah ada pelajaran yang telah sudah, ya. Oke, di sini dulu yang bisa Ibu sampaikan. Mungkin pertanyaan Ibu di sini apa ya? Mudah-mudah aja. Ingin soal mencari atau kemana nih? Iya. Nah, anggap aja ya soal mencarinya. Resonansi yang ketiga. Ya. Soal yang pertama. Pada tabung resonansi, ya, terjadi resonansi yang ketiga adalah 100 cm. Berapa pada kedalaman berapakah resonansi yang pertama, yang ke berapa ya? Yang keempat, yang kelima. Oke, ingat diketahui kalau tadi diketahui resonansi yang pertama itu ya dari lambda. Kalau sekarang pertanyaan soal Ibu resonansi yang ketiga rumusnya apa? Cari lambdanya. Ibu yakin soalnya jawabannya sudah ada, tapi cara mendapatkan itu yang Ibu tuntut. Kalau udah bisa kamu udah oke. Oke? Nah, kemudian faktor-faktor yang menentukan frekuensi pada senar itu kamu udah bisa. Nah, ya, Ibu yakin itu berupa hafalan. Kalau soal buat angkanya silakan. Oh, ingin satuan boleh. Ini satuannya panjang apa satuannya? Nih, satuannya meter atau senti. Pegangan. Gaya apa satuannya? Newton. Kemudian meter, sentimeter, ini Newton, atau boleh juga kilogram meter per sekon padat. Kemudian massa jenis satuannya massa kilogram per meter pangkat 3. Luas adalah satuannya meter pangkat 2. Apa lagi? Siswa Ibu pintar gitu. Yang penting rajin. Oke. Ayo. Pergi dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kalau ada kekurangan.